Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita pengen belajar bareng tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Oke, di sini kita akan ngebahas dimulai dari kontribusi Soekarno. Di dalam kontribusi Soekarno, beliau tuh ngasih 5 dasar buat negara merdeka yang dinamain dengan Pancasila. Nah, ini tuh bukan cuman sekedar asal sebut ya, tapi beliau itu percaya kalau 5 poin ini bisa jadi landasan negara yang kuat dan adil. Oke, kemudian apa aja sih landasan itu? Jadi, landasan pertama itu adalah kebangsaan Indonesia. Di landasan pertama ini, beliau tuh pengen Indonesia gak cuman buat satu daerah doang. Gak cuman buat satu daerah atau suku doang, tapi buat seluruh orang Indonesia. Contoh, di Indonesia kan banyak suku nih, dari mulai suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis misalnya. Nah, semua suku ini adalah suku milik Indonesia. Jadi bukan cuma ngebela salah satu suku doang, tapi saling bantu karena kita itu satu bangsa. Jangan gak dibantu mentang-mentang dari jauh, Jawa udah gak usah dibantu dia Jawa gitu. Gak gitu. Kita nih satu dari Indonesia, jadi kita harus saling membantu kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Apa sih maksudnya? Ini berarti nasionalisme tapi tetap ngehargain bangsa lain. Kita cinta Indonesia nih, tapi tetap nih kita nggak boleh sombong sama bangsa lain atau negara lain. Contohnya, kita kan bangga nih jadi orang Indonesia, tapi kita juga nggak boleh ngeremehin bangsa luar, ya kan? Misalnya waktu pas Asian Games nih, kita semangat ngedukung bangsa kita, tapi kita juga tetap respect sama atlet dari luar. Oke, poin yang ketiga itu adalah mufakat atau demokrasi. Jadi, di mufakat atau demokrasi, Soekarno tuh pengen negara ini milik semua orang. Negara milik semua orang. Bukan cuman satu golongan tertentu doang, kayak Jawa doang, Batak doang, Sunda doang, kayak gitu, enggak. Tapi negara milik semua orang. Makanya itu penting nih yang namanya musyawarah atau diskusi. Biar apa?
biar keputusan yang diambil itu masuk akal. Contohnya nih, misalkan di suatu desa ataupun dimanapun, misalkan ada masalah nih, atau di kelas kamu lagi ada masalah. Nah, masalah ini harusnya apa? Harusnya itu didiskusiin bareng. Kenapa didiskusiin bareng? Karena kalau yang namanya didiskusiin bareng itu kan banyak orang yang terlibat, banyak pemikiran juga yang terlibat. Jadi hasilnya pun masuk akal dan gak buru-buru. Mungkin beda hasilnya sama yang masalah itu tuh diselesaikan hanya cuman 1-2 orang, cuman KM ataupun wakil KM. Nah, karena cuman 2 orang ini doang, jadi bisa aja keputusan yang diambil itu terburu-buru dan gak masuk akal, dan solusinya pun bukan solusi yang terbaik. Bukan. Makanya itu lebih baik dimusyawarahkan. Terus yang keempat itu adalah ketuhanan. Soekarno bilang, semua orang Indonesia harus punya agama dan saling respect. Bukan cuman soal ibadah doang. Tapi harus punya sikap baik dan menghormati. Contoh, misalkan di kelas kita, di tempat kerjaan kita, atau di rumah kita, atau dimanapun, ada nih yang beda agama. Nah, meskipun kita beda agama, kita tuh harus tetap saling respect, saling bantu, gak boleh ribut nih soal agama. Jadi misalkan suasana Natal nih, Idul Fitri gitu kan, terus nyepi. Jadi semua orang tuh bisa saling ikut ngerayain dan saling menghormati tentang hari raya agama masing-masing. Tadi kayaknya salah deh. Ketuhanan itu nomor terakhir. Nomor 4-nya tuh ada kesejahteraan sosial dulu sebenarnya. Nah, apa sih itu maksudnya kesejahteraan sosial? Jadi Soekarno tuh pengen semua orang sejahtera. Gak ada tuh yang namanya kelaparan atau hidup susah. Misalnya, contoh nih, kan ada program BLT atau bantuan sosial kan. Nah, BLT atau bantuan sosial ini sebenarnya adalah implementasi ide dari kesejahteraan sosial, supaya yang kurang mampu bisa dapat bantuan dari negara. Oke, sekian dulu. Bye-bye.